Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Prasetya Widyadi. Kali ini di sini saya akan mempresentasikan materi 3 tentang share data and transaction. Nah, jadi share data itu adalah proses di mana data itu yang disimpan di berbagai lokasi fisik dapat diakses dan digunakan oleh beberapa pengguna atau aplikasi secara serentak. Jadi hal ini juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang sama dari beberapa lokasi dalam waktu yang bersamaan tanpa perlu mengirimkan data ke satu tempat terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu di sini ada transaction atau transaksi. Jadi itu adalah serangkaian operasi yang dilakukan sebagai satu unit kerja yang harus diselesaikan sepenuhnya atau dibatalkan seluruhnya dalam konteks sistem terdistribusi ini. Seperti itu. Lalu di sini ada juga beberapa poin, yaitu share data, fault tolerance, and transaction. Lalu ada replication. Di slide berikutnya pengaksesan resource pada sistem terdistribusi itu memerlukan nama sebuah resource untuk sebuah pemanggilan, lalu ada alamat atau lokasi resource tersebut disimpan di mana, lalu ada rute bagaimana mencapai lokasi tersebut. Jadi harus memiliki rute atau sebuah jalan untuk sampai ke lokasi yang ingin dicapai atau lokasi resource tersebut, seperti itu. Lalu tujuan share data. Jadi tujuannya itu antara lain agar seluruh program, peralatan atau periferal lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari si pemakai itu. Nah, selanjutnya ini adalah kelemahan share data. Nah, jadi kemudahan dalam sharing file pada jaringan yang ditunjukkan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Jadi kita juga sering membaca di sebuah berita, yaitu data bocor gitu, khususnya di sebuah kementerian di negara ini. Jadi ada data bocor. Jadi sistemnya itu kita mengirimkan data secara digital, yang artinya jika terjadi satu masalah atau ada orang yang mencoba masuk karena lemahnya dari sebuah sistem yang kita buat, itu bisa membahayakan data yang akan dikirimkan. Jadi akan terbaca gitu atau tertembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini kita juga harus pintar-pintar dalam menginskripsi suatu data gitu atau mengamankan suatu data, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya di sini ada kelebihan share data, yaitu mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data dan juga aman menjaga data dalam lingkungan yang aman. Seperti yang saya tadi bilang, di sini keamanan itu penting. Sesuatu yang penting itu harus dienkripsi gitu. Data-data penting itu sangat sekali harus dienkripsi agar tidak dapat mudah dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu backup dan replikasi data. Jadi data penting juga perlu untuk di backup. Kenapa? Seringkali terjadi masalah seperti pembobolan dan lain sebagainya, atau ya kasus seperti Kominfo ya terkena virus yang artinya datanya mungkin
bisa saja hilang. Dan di situ juga penting sekali untuk membackup suatu data yang penting, khususnya itu untuk negara ya, sekelas negara itu harus penting sekali. Bahkan harus punyalah semacam server pribadi dan juga beberapa server untuk backup seperti itu. Nah, selanjutnya ada transaction atau transaksi. Satu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Jadi transaksi ini itu sebuah perjalanan lah istilahnya, yang dimana satu database ini itu banyak yang mengakses gitu. Jadi ada database dan di situ ada beberapa semacam klien atau pengguna yang bisa mengubah atau menghapus crude lah dari isi database tersebut. Nah, di sini ada sifat-sifat transaksi atomik atau atomicity. Jadi transaksi berhasil atau gagal. Semua transaksi yang ada pada operasi tersebut dapat berjalan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua ada konsisten atau konsistensi. Jadi transaksi ini mempertahankan basis data. Eksekusi transaksi secara tunggal harus menjamin dapat tetap konsisten sampai transaksi berakhir. Seperti itu. Lalu di sini ada sifat-sifat transaksi. Jadi yang pertama itu adalah terisolasi atau isolation. Transaksi terisolasi dari isolasi satu dengan yang lain. Jika pada sebuah sistem basis data dilakukan transaksi data secara bersama-sama, maka semua transaksi yang dilakukan bersamaan tidak mempengaruhi transaksi satu sama yang satu dengan yang lain. Yang kedua itu ada bertahan atau durability. Update harus survive di database. Jadi perubahan data yang terjadi setelah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya terjadi sebuah kegagalan sistem. Nah, berikutnya status-status yang dapat dicapai oleh sebuah transaksi sejak mulai dilaksanakan hingga selesai atau batal, yaitu adalah aktif. Lalu ada berhasil sebagian atau partially communicate. Lalu ada gagal atau fail, lalu ada batal aborted, lalu itu berhasil atau commit. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah gambar siklus peralihan status dari sebuah transaksi. Pertama di sini terlihat ada aktif, lalu partially commit, lalu ada commit, fail, dan aborted. Lalu di sini sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan. Jika dilaksanakan lengkap seluruhnya, transaksi tersebut dapat dikomit dan basis data mencapai keadaan konsisten baru. Nah, di sini ada dua keadaan, aktif komit. Lalu jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan